Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini, saya akan memberikan informasi tentang cara pengisian tindak lanjut di pengelolaan kinerja tahun 2026. Nah, pastikan Bapak Ibu menyimak video ini sampai dengan selesai ya. Nah, di sini untuk langkah yang pertama, Bapak Ibu silakan ketik pengelolaan kinerja ya. Nah, jadi di sini silakan diketik karena di sini untuk alamatnya itu sudah berubah ya, yaitu guru.kemendikdasmen.go.id ya. Nah, jadi silakan pilih yang paling atas ini ya, yang ada tulisan ruang GTK pengelolaan kinerja. Nah, jadi silakan diklik di sini. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk login terlebih dahulu ya. Nanti silakan diisi untuk email belajar ID dan juga silakan isi passwordnya. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam pengelolaan kinerja, di sini Bapak Ibu silahkan pastikan ya untuk periodenya itu sudah diganti ke Januari sampai dengan Desember 2026 ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sudah di 2026. Nah, jadi bagi yang belum 2026 itu silahkan diganti periode di bagian kanan atas ini ya. Nanti silahkan klik ganti periode. Nah, kemudian di sini langsung saja klik di bagian kiri ya, di sini ada menu guru ya. Nah, silahkan diklik, kemudian dipilih sebagai pegawai. Nah, kemudian setelah dipilih sebagai pegawai, sudah masuk ke dalam perencanaan kinerja ya. Di sini ada pemberitahuan periode 2026. Kami memberitahu indikator target perilaku pada praktik kinerja guru. Silahkan cek kembali indikator target perilaku Anda. Anda masih dapat mengubah jika dirasa kurang sesuai ya. Diskusikan perubahan ini dengan kepala sekolah jika diperlukan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pelaksanaan kinerja ya. Kita geser ke bawah. Nah, di sini untuk pelaksanaan kinerja yang akan kita isi adalah di praktik kinerjanya ya, yaitu di sini di menu kedua. Nah, di sini kita pilih lakukan. Nah, kita pilih lakukan ya di sini. Nah, setelah masuk ke dalam menu praktik kinerja, di sini akan terlihat yaitu pada periode Januari sampai dengan Desember 2026 ya. Nah, jadi di sini kita lihat untuk indikator yang dipilih adalah penerapan disiplin positif ya. Nah, jadi di sini sudah dinilai ya, yaitu untuk observasinya oleh kepala sekolah ya, yaitu dengan tanda sudah centang hijau di menu observasi praktik kinerja ya. Nah, ini tandanya Bapak Ibu sudah dinilai oleh kepala sekolah. Nah, jadi langkah selanjutnya setelah dinilai oleh kepala sekolah, Bapak Ibu harus mengisi pembinaan kinerja yaitu isi rencana tindak lanjut ya. Nah, jadi setelah itu Bapak Ibu di sini akan mengisi refleksi dan diskusi dengan kepala sekolah untuk isi dukungan yang dibutuhkan ya. Nah, di sini langsung saja kita pilih lakukan. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu klik lakukan, di sini akan muncul hasil observasi praktik kinerja Bapak Ibu masing-masing ya, yang sudah diisi oleh kepala sekolahnya. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Di sini untuk target perilakunya ada tiga ya. Dengan rating di sini dilakukan tapi belum efektif. Ada dua. Kemudian di sini ada yang belum dilakukan. Nah, kemudian di bagian kanan ini ada catatan yang diberikan oleh kepala sekolah ya. Ya, ini silakan dibaca Bapak Ibu di catatannya masing-masing ya. Yang pastinya di akun Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian di sini ada rekomendasi dari kepala sekolah juga ya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu tingkatkan ya untuk ke depannya. Nah, kemudian di sini langsung kita klik ke rencana tindak lanjut ya di bagian kanan bawah. Nah, di sini Bapak Ibu langkah-langkahnya yaitu lakukan refleksi terlebih dahulu ya berdasarkan hasil observasi yang tadi. Kemudian diskusi dengan kepala sekolah ya agar lebih mudah isi rencana tindak lanjut ya. Kemudian lakukan tindak lanjut untuk membantu Anda meningkatkan kinerja ya. Nah, kemudian di sini kita akan mengisi tindak lanjutnya ya, itu rencana tindak lanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan baca terlebih dahulu ya untuk panduan pengisian refleksi ini. Nah, langsung saja ya kita untuk mengisi rencana tindak lanjut. Untuk yang pertama, di sini ada bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja.
Nah, ini refleksi Bapak Ibu masing-masing ya, yaitu sebagai guru yang sudah melaksanakan observasi ataupun melaksanakan praktik kinerja di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, jadi tips saya itu sebelum Bapak Ibu mengisi, Bapak Ibu silahkan tuliskan terlebih dahulu ya. Nah, jadi saya menuliskannya itu di Microsoft Word ya, ataupun di kertas juga boleh ya, sesuai dengan eh, kemudahan Bapak Ibu masing-masing ya. Ada yang mudah menulis di kertas, ada yang mudah menulis di Word ataupun di WhatsApp ya. Nah, itu bebas ya. Nah, di sini saya sudah menuliskan ya untuk refleksi saya sendiri setelah saya melaksanakan praktik kinerja. Nah, di sini saya copy terlebih dahulu ya, karena saya sudah menulisnya. Saya copy. Kemudian di sini saya paste ya. Nah, jadi saya sudah paste. Saya di sini mengisi saya menyadari bahwa penerapan disiplin positif di kelas sudah mulai saya lakukan, terutama melalui refleksi dinamika kelas dan pemberian penguatan positif. Namun pelaksanaannya belum konsisten dan belum sepenuhnya berdampak ya pada perubahan perilaku peserta didik. Saya juga belum optimal menerapkan restitusi saat terjadi pelanggaran sehingga peserta didik belum sepenuhnya dibimbing untuk memahami konsekuensi dan memperbaiki perilakunya. Ke depan, saya perlu memperkuat konsistensi dalam meneguhkan kesepakatan kelas dan memberikan penguatan positif yang lebih spesifik, serta mempelajari langkah restitusi agar pembelajaran lebih tertib, aman, dan berpihak pada peserta didik. Nah, ini untuk refleksi yang sudah saya isi ya. Jumlahnya itu 678 kata. Maksimalnya itu 1000 kata ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan diisi sesuai dengan refleksi Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi jangan lupa juga ya Bapak Ibu mengisinya itu sesuai dengan panduan refleksi yang ada di bawah ini ya. Nah, kemudian setelah kita isi refleksi, kita akan mengisi untuk pilihan belajarnya ya, yaitu di sini apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja ya. Nah, jadi tindak lanjut untuk meningkatkan praktik kinerja ya. Jadi ini juga saya sudah mengisinya. Nah, jadi di sini untuk tindak lanjut ya, di sini saya sudah mengisi ya. Saya copy terlebih dahulu. Saya copy ya. Nah, kemudian di sini saya paste terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk tindak lanjutnya saya mengisi di sini meningkatkan kualitas penerapan disiplin positif di kelas melalui refleksi rutin ya, kemudian penguatan positif yang konsisten dan spesifik, serta penerapan restitusi agar peserta didik lebih memahami kesepakatan kelas dan bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, ini tindak lanjut yang sudah saya diskusikan bersama dengan kepala sekolah. Ya, kemudian di sini kita isi untuk apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut ya. Nah, jadi di sini mencapai tujuan tindak lanjut yang sudah kita isi yang di atas ini ya. Nah, kita buka lagi ke Word. Nah, di sini upaya tindak lanjut sudah saya isi juga. Saya copy terlebih dahulu. Saya copy. Kemudian di sini saya paste ya. Nah, jadi saya menulisnya di sini. Saya akan meninjau dan menyepakati kembali aturan kelas bersama peserta didik. Membiasakan memberikan penguatan positif secara konsisten terhadap perilaku yang sesuai, serta mempelajari dan mencoba langkah restitusi saat terjadi pelanggaran. Saya juga akan melakukan refleksi setelah pembelajaran dan berdiskusi dengan rekan guru atau kepala sekolah untuk mendapatkan masukan perbaikan. Nah, ini untuk upayanya ya. Nah, kemudian di sini kapan akan melakukan aksi tindak lanjut ya? Nah, ini silakan Bapak Ibu diskusikan juga ya dengan kepala sekolahnya. Nah, jadi saya di sini sudah isi juga ya. Saya copy terlebih dahulu. Nah, di sini saya paste ya. Nah, jadi saya di sini menuliskan dilaksanakan mulai minggu depan ya, selama 1 bulan ke depan. Kemudian dievaluasi ya secara berkala pada akhir setiap minggu pembelajaran ya. Nah, jadi saya sudah mulai menerapkan untuk minggu depan dan juga akan dievaluasi ya, baik itu saya meminta bantuan kepada rekan guru ataupun kepala sekolah untuk evaluasi secara berkala setiap minggunya. Nah, kemudian yang terakhir ya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut ya? Nah, jadi di sini ada beberapa yang harus kita pilih ya. Ini Pak Ibu hanya bisa memilih satu saja.
Nah, jadi di sini untuk pilihan sumber dayanya ya. Nah, ini saya memilihnya memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru atau pemateri eksternal atau manajemen ya. Nah, jadi langsung saja ya kita pilih di sini yang paling bawah ya. Ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Untuk kita mengisi rencana tindak lanjutnya ya. Nah, jadi di sini sudah selesai, jadi tinggal kita lanjutkan saja ya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan ya, untuk opsional ini apakah harus diisi atau tidak ya? Nah, jadi di sini boleh diisi, boleh tidak ya, karena ini tidak mempengaruhi untuk penilaian ya. Nah, jadi Bapak Ibu jika ada arahan dari kepala sekolah untuk mempelajari modul tertentu ya dari ruang GTK, nah ini silakan dipilih ya. Nah, namun jika tidak ada itu ya tidak perlu dipilih ya. Karena di sini ada beberapa materi yang Bapak Ibu bisa pilih. Ya, contoh di sini pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit dan juga pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik ya. Nah, itu jika Bapak Ibu mau memilihnya ya. Nah, namun jika tidak, tidak apa-apa ya Bapak Ibu bisa skip saja. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin disimpan ya, itu bisa klik simpan draft ya. Nah, misal Bapak Ibu ada yang mau diperbaiki ya dari yang tulisan ini. Nah, itu Bapak Ibu silahkan pilih simpan draftnya saja ya. Namun jika sudah sesuai, sudah selesai semuanya ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung klik kirim ya. Nah, jadi di sini akan muncul keterangan kumpulkan dokumen ya. Apakah Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh kepala sekolah ya. Nah, kemudian di sini langsung saja kita klik kumpulkan ya. Nah, berhasil kirim rencana tidak lanjut ya. Nah, jadi keterangannya itu adalah sudah centang hijau seperti ini ya. Nah, jadi setelah mengisi rencana tindak lanjut, apa langkah selanjutnya? Nah, itu langkah selanjutnya adalah tunggu kepala sekolah itu mengisi refleksi dan juga evaluasi dari kepala sekolah ya. Nah, akan muncul keterangan seperti ini menunggu aksi dari kepala sekolah. Seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya berikan ya terkait dengan cara pengisian rencana tindak lanjut di pengelolaan kinerja tahun 2020. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jika Bapak Ibu menyukai video ini, silakan like video ini ya. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share ya kepada rekan-rekan yang membutuhkan dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.